Soal nomor 1. Buktikanlah bahwa limit X menuju 4, 3X kurang 7 sama dengan 5. Misalkan epsilon bilangan positif, epsilon besar dari 0 sembarang. Kita harus menghasilkan delta besar dari 0. Mutlak X kurang 4 besar dari 0 kecil dari delta. Maka mutlak 3X kurang 7 kurang 5 kecil dari epsilon. Selanjutnya, mutlak 3X kurang 7 kurang 5 kecil dari epsilon. Mutlak 3X kurang 12 kecil dari epsilon. 3-nya dikeluarkan, jadinya 3 mutlak X kurang 4 kecil dari epsilon. Kedua sisi sama-sama dibagi 3. Maka menghasilkan mutlak X kurang 4 kecil dari epsilon per 3. Nah, sekarang coba perhatikan. Jika mutlak X kurang 4 besar dari 0 kecil dari epsilon, maka mutlak X kurang 4 kecil dari epsilon per 3. Pilih delta sama dengan epsilon per 3. Berdasarkan analisis pendahuluan, maka kita peroleh bukti formalnya. Jika diberikan epsilon besar dari 0, pilih delta sama dengan epsilon per 3, maka mutlak X kurang 4 besar dari 0 kecil dari delta, membawakan mutlak 3X kurang 7 kurang 5 sama dengan mutlak 3X kurang 12 sama dengan mutlak 3 dikali X kurang 4 sama dengan 3 mutlak X kurang 4 kecil dari 3. Jika delta sama dengan epsilon, berarti mutlak 3X kurang 7 kurang 5 kecil dari epsilon. Soal nomor 2. Perhatikanlah grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, tentukanlah yang A, F1, yang B, periksalah apakah limit X menuju 1, Fx ada atau tidak. Yang A, kita akan menentukan nilai dari F1. F1, maka kita peroleh X sama dengan 1. Dari grafik bisa kita lihat, jika X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 1. Jadi, F1 sama dengan 1. Yang B, kita akan menentukan apakah limit X menuju 1 Fx ada atau tidak. Nah, pada saat X sama dengan 1 didekati dari kiri, maka kita bisa memperoleh Fx dekat kedua, seperti yang terlihat pada grafik. X sama dengan 1 yang didekati dari kiri, dia mendekat kedua. Jadi dapat kita simpulkan bahwa limit X menuju 1 didekati dari kiri, Fx sama dengan 2. Pada saat X sama dengan 1 didekati dari kanan, coba perhatikan grafik. X sama dengan 1 didekati dari kanan, maka nilai Fx dekat kedua. Jadi dapat kita simpulkan limit X menuju 1 didekati dari kanan, Fx sama dengan 2. Berdasarkan dari analisis tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa limit X menuju 1 Fx ada karena limit kanan dan limit kirinya sama-sama menuju bilangan yang sama, yaitu mendekati 2. Soal nomor 3. Buktikanlah bahwa limit X menuju 3, X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X kurang 3 sama dengan 4. Misalkan epsilon bilangan positif, epsilon besar dari 0 sembarang. Kita harus menghasilkan delta besar dari 0. Mutlak X kurang 3 besar dari 0 kecil dari delta. Maka mutlak X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X kurang 3 kurang 4 kecil dari epsilon. Selanjutnya, mutlak X kurang 2, X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 per X kurang 3 dikurang 4 kecil dari epsilon. Untuk 4, kita misalkan 4 jika dikali 1 hasilnya tetap 4.
Yang satu kita jadikan X kurang 3 per X kurang 3. Maka hasilnya juga 1. Maka mutlak X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dikurang 4 dikali X kurang 3 per X kurang 3 kecil dari epsilon. Menghasilkan mutlak X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 per X kurang 3 kecil dari epsilon. X kuadrat kurang 6X tambah 9 kita faktorkan. Faktornya menjadi X kurang 3 dikali X kurang 3. Maka mutlak X kurang 3 dikali X kurang 3 per X kurang 3 kecil dari epsilon. X kurang 3-nya sama-sama dibagi, jadi menghasilkan X mutlak X kurang 3 kecil dari epsilon. Nah, sekarang coba perhatikan. Karena mutlak X kurang 3 besar dari 0 kecil dari delta, maka mutlak X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X kurang 3 dikurang 4 kecil dari epsilon. Pilih delta sama dengan epsilon. Sekarang kita mencoba analisis formalnya. Jika diberikan epsilon besar dari 0, pilih delta sama dengan epsilon, maka mutlak X kurang 3 besar dari 0 kecil dari delta membawakan mutlak X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X kurang 3 dikurang 4 sama dengan mutlak X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dikurang 4 dikali X kurang 3 per X kurang 3 sama dengan mutlak X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 per X kurang 3 sama dengan mutlak X kurang 3 dikali X kurang 3 per X kurang 3 kecil dari delta sama dengan epsilon. Berarti mutlak X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X kurang 3 dikurang 4 kecil dari epsilon. Soal nomor 4. Jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 27 per x kurang 3 tidak terdefinisi di x sama dengan 3, bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 3 agar fungsi tersebut kontinu di titik itu? Perhatikanlah penyelesaian berikut ini. Limit x menuju 3, x pangkat 3 dikurang 27 per x kurang 3 sama dengan limit x menuju 3, x kurang 3 dikali x kuadrat ditambah 3x ditambah 9 per x kurang 3. Limit x menuju 3, x kuadrat ditambah 3x ditambah 9. X-nya kita rubah menjadi 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 9 sama dengan 27. Jadi, dapat kita simpulkan agar fx kontinu di titik x sama dengan 3, didefinisikan f3 sama dengan 27. Soal nomor 5. Carilah limit x menuju 1, x kurang 1 per akar x dikurang 1. Penyelesaiannya, limit x menuju 1, x kurang 1 per akar x dikurang 1 sama dengan limit x menuju 1, yang x kurang 1-nya kita faktorkan, maka faktornya ialah akar x dikurang 1 dikali akar x ditambah 1 per akar x dikurang 1. Akar x kurang 1-nya sama-sama kita coret, maka limit x menuju 1, akar x ditambah 1. X-nya kita rubah menjadi 1, maka akar 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2.